Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tidak berkekurangan apapun. Saya saat ini akan menyampaikan topik kuliah dari kuliah kecerdasan buatan. Saya akan menyampaikan topik tentang learning agent. Nah, apa itu learning agent? Itu akan kita bahas dalam waktu beberapa menit ke depan. Nah, yang akan kita pelajari topiknya itu adalah konsep dari learning agent. Kemudian kita akan belajar tentang sebuah tipe atau sebuah jenis dari learning agent. Contoh, supervised learning agent. Dan kita akan belajar konsep dari penerapan supervised learning ini dalam sebuah permasalahan, dan kita akan menggunakan decision tree sebagai penyelesaian. Dan di akhir video ini akan ada tugas yang harus Anda kerjakan untuk menyelesaikan topik tentang learning agent ini. Nah, kita akan berkonsentrasi pada satu kelas masalah pembelajaran. Cuman satu kelas pembelajaran yang tampaknya terbatas, tetapi sebenarnya memiliki penerapan yang luas, yaitu kumpulan dari pasangan input output, pair input output ya, mempelajari fungsi yang memprediksi output untuk new input. Nah, jadi konsepnya begini. Jadi ada input, ada output. Ini dipetakan ke sini. Anda pasti sudah pernah melihat gambar seperti ini. Ini memapping input ke output, dan kita akan mencari fx-nya, fungsinya, untuk kalau nanti ada new data, kita diharapkan kita bisa memprediksi menggunakan fx yang kita sudah temukan. Nah, itu kira-kira konsepnya. Jadi apa bedanya dengan agent-agent yang lain? Perbedaan agent-agent yang lain itu adalah semua yang kita pelajari dari awal kuliah sampai saat ini, itu keterbatasannya adalah pada adaptasi. Kurang bisanya pemrograman kita itu terhadap data yang masuk. Nah, dengan adanya learning agent, konsep learning agent itu akan membuat pemrograman kita itu menjauh lebih dinamis, tidak statis ya. Dan dia bisa beradaptasi dengan kondisi data yang ada, dengan environment yang ada. Ini menarik ya, karena konsep konsep agent yang kita sudah pelajari itu dari searching dengan banyak algoritma pencarian, kemudian masuk ke agent yang bisa berlogika. Itu semua dibuat dengan kondisi di mana pra implementasi. Artinya ya, kita mengetikkan pemrograman yang nantinya agent itu akan lakukan. Nah, berbeda nanti dengan learning agent yang bisa menyesuaikan ya, bisa bergerak, bisa belajar untuk mengembangkan diri. Nah, ini sebenarnya adalah konsep salah satu keunggulan manusia ya, di mana manusia bisa mengembangkan diri. Dulu awalnya misalnya manusia dilahirkan tidak bisa menyanyi ya, tapi dengan dia berlatih, kemudian dia bisa menjadi seorang penyanyi yang hebat.
dulu waktu dia lahir dia belum bisa bermain alat musik. Tapi saat ini dia belajar menggunakan alat musik, maka manusia bisa memainkan alat musik. Nah, itu tandanya manusia bisa mengembangkan diri, bisa meningkatkan kemampuannya, atau bisa belajar. Nah, itulah yang kita akan buat, bagaimana agent yang kita bangun dari awal ke kemarin itu bisa seperti manusia, bisa berpikir seperti manusia. Nah, tujuan learning agent, ya, mengapa kita ingin seorang atau kita ingin adanya agent yang belajar, ya? Nah, pertama, agent designer itu tidak dapat mengantisipasi semua kemungkinan situasi yang mungkin ditemukan oleh agent. Jadi ketika kita membuat agent, itu si desainer atau si pembuat agent ini tidak mungkin memikirkan jauh lebih, kira-kira nanti agent ini akan menghadapi apa, masalah apa di depan. Mungkin dia akan bisa menyelesaikan permasalahan untuk saat itu, tetapi untuk mengembangkan ke permasalahan-permasalahan yang si agent designer ini belum tahu juga, ya, itu menjadi sebuah kelemahan. Agent designer tidak dapat mengantisipasi semua perubahan. Ya, jadi kita ketika membangun sebuah agent, itu kita tidak mungkin bisa mengantisipasi semua ketika perubahan waktu demi waktu. Ya, inilah yang coba kita selesaikan. Ini contohnya misal nomor 1 tadi, misalnya robot yang dirancang untuk menavigasi labirin harus mempelajari tata letak setiap labirin. Nah, kalau dia ketemu labirin baru, nah berarti kita harus memprogram baru. Nah, kemudian contoh nomor 2, sebuah program dirancang untuk memprediksi harga pasar masa depan, harus belajar beradaptasi. Ya, bisa jadi politik mempengaruhi. Nah, politik yang seperti apa? Ya. Nah, ada banyak kejadian-kejadian yang baru yang benar-benar baru muncul. Nah, itu terkadang tidak terkendali, ya. Tidak terpikirkan oleh si agent designer. Kemudian yang ketiga, terkadang programmer manusia tidak tahu bagaimana memprogram solusi sendiri. Ya, misalnya kebanyakan orang dapat mengenali wajah anggota keluarga, tetapi bahkan pemrograman terbaik pun tidak dapat memprogram komputer untuk menyelesaikan tugas itu. Jadi kalau ada wajah baru, gimana kita mendeteksinya, misalnya mengenalinya. Nah, inilah metode-metode, atau inilah kenapa kita masuk ke ranah learning agent. Ini kita, kalau kalian lihat di peta artificial intelligence, ini di tahap terakhir namanya membuat komputer atau mesin berpikir seperti manusia. Nah, sekarang bagaimana kita lakukan itu? Setiap komponen agent dapat ditingkatkan dengan belajar dari data. Jadi dari data, ya. Agent yang kita bangun itu sumber belajarnya itu dari data. Perbaikan dan teknik yang digunakan untuk membuatnya bergantung pada 4 faktor. Ya, komponen mana yang harus ditingkatkan? Ini harus hal-hal yang harus kita ketahui prinsipnya, ya. Komponen mana yang harus ditingkatkan, pengetahuan sebelumnya yang sudah dimiliki agent. Nah, ini data, ya. Kalau kita bicara komponen mana yang harus ditingkatkan, ini berarti dia bisa melakukan evaluasi pengetahuan sebelum yang sudah dimiliki agent. Nah, ini adalah history data atau dataset yang dia sudah miliki. Kemudian representasi apa yang digunakan untuk data dan komponen. Jadi sebenarnya ada satu step di sini yang kita lompati, ya, namanya knowledge representasi. Nah, knowledge representasi ini melambangkan bagaimana kita membuat sebuah
pengetahuan itu menjadi sesuatu yang bisa dijamah atau bisa diraih oleh atau bisa digunakan oleh si agent. Nah, bagaimana kita membuat representasi dari sebuah pengetahuan? Kalau di kita representasi pengetahuan itu bisa dicat alam pikir kita, di otak kita. Jadi bisa dalam bentuk buku representasi pengetahuan kita. Nah, sekarang bagaimana kita membuat sebuah representasi dari knowledge itu bisa kita terapkan pada sebuah agent. Kemudian adanya umpan balik. Nanti ini berpengaruh besar pada konsep reinforcement ya. Ada umpan balik, ada feedback. Itu adalah salah satu kunci dari belajar. Ketika Anda masuk ITDL, Anda belajar masuk sekolah, itu kita selalu kita dapat belajar, kita diajarin oleh guru, kita dikasih buku suruh belajar sendiri. Kemudian ada proses namanya penilaian. Nah, itu namanya feedback. Feedback ke kita bahwa ini kita sudah melakukan hal yang benar atau tidak. Komponen pada learning agent ada direct mapping, current state to action. Kita langsung mapping dari current state saat ini ke actionnya apa, kita mau melakukan apa. Kemudian property of the word from the percept sequence, ini kita sudah tahu ada persepsi sequence ini di agent-agent yang lama. Information about the way the word evolve about results possible action, bagaimana kita menggunakan informasi untuk memilih ya aksi yang mau kita lakukan. Ini sama kayak kotak 8 kemarin, kita mempertimbangkan memilih aksi yang mana, kan? Kemudian adanya utility function, kemudian ada action value information, dan ada goal. Ya, ini sama seperti konsep agent-agent sebelumnya. Nah, ini ada contoh penerapan komponen learning agent. Ya, agent training untuk menjadi taxi driver. Nah, setiap kali instruktur meneriakkan rem, ya, kemarin saya juga sempat mengajarkan istri saya untuk belajar mengemudi. Dan di situ saya ajarkan bagaimana melakukan rem, bagaimana melakukan gas, menekan kopling dan seterusnya. Nah, ini setiap kali instruktur meneriakkan rem, agen mungkin mempelajari aturan kondisi tindakan untuk kapan harus mengerem. Jadi ketika rem, dia akan melihat ini kondisinya bagaimana, makanya saya harus rem. Apakah dalam keadaan mobil saya hampir bertabrakan? Apakah dalam keadaan di depan ada jurang? Atau apakah dalam keadaan saya harus ada orang yang menyeberang? Itu menjadi masukan dari rem, dari sebuah perintah rem. Agent akan merekam kondisi dia saat itu dan akan digunakan untuk belajar bahwa ini berarti kondisi seperti ini harus rem. Agen juga belajar setiap kali instruktur tidak berteriak. Jadi kalau tidak berteriak berarti aman, kan gitu. Dengan melihat banyak gambar kamera yang diceritakan berisi bus, ia bisa belajar mengenalinya. Ini terkait dengan slide sebelumnya. Dengan mencoba tindakan mengamati hasilnya, misalnya mengerem keras di jalan basah, ia dapat belajar efek dari tindakan. Jadi ketika dia rem dalam keadaan basah, pastikan mobilnya oleng. Nah, itu dia akan tahu dampak dari ketika dia mengerem dalam kondisi basah. Kondisi basah berarti kita harus mendeteksi kondisi basah seperti apa. Kemudian ketika tidak menerima tip, nah
Ini memang sedikit apa ya, ada istilah tip memang kalau di barat mungkin ya. Jadi kalau ada penumpang turun dikasih tips, atau di apa ya sekarang ya di Gojek itu ada tips ya, tipnya. Kita bisa aja ngasih tip. Nah, kemudian ketika tidak menerima tip dari penumpang yang benar-benar terguncang selama perjalanan, ini dapat mempelajari komponen yang berguna dari fungsi utilitas secara keseluruhan. Jadi mendapatkan tip itu sebagai sebuah utilitas, sebuah nilai, sebuah feedback bahwa penumpang puas terhadap perjalanan itu. Nah, atau penumpang senang dilayani dengan baik. Artinya itu positif. Tapi kalau ketika taksi driver ini dimarah-marahin, berarti ada yang salah, ada berarti si agent ini tidak melakukan hal yang benar. Nah, ini bisa menjadi feedback kembali ke dia. Makanya sekarang itu banyak sekali konsep feedback yang sudah diterapkan di mana-mana ya. Anda pergi ke kalau Anda sebagai mahasiswa pun, Anda bahkan ditanya juga oleh kampus bahwa apakah Anda puas dengan layanan dosen. Itu sebagai feedback kepada kampus untuk mengevaluasi. Nah, begitu juga sebenarnya inilah proses untuk di learning agent. Tipe of learning. Ada 3 tipe dari feedback. Ya, tipe feedback yang juga bisa digunakan untuk tipe of learning. Yang pertama ada namanya unsupervised learning. Unsupervised learning ini, the agent learn pattern in the input event through no explicit feedback is applied. Jadi unsupervised ini kita belajar atau agent belajar tanpa dibimbing, ya, tanpa no explicit feedback. Jadi sebenarnya dia bisa belajar, tapi tidak perlu ada explicit feedback. Ini benar, ini salah gitu. Jadi benar-benar dia melakukan sendiri, unsupervised. Nah, learning yang unsupervised itu adalah clustering namanya. Clustering, gimana cara mesin mengerjakan learning, bagaimana mesin belajar tanpa dibimbing. Itu sama seperti Anda belajar tanpa dosen, tanpa guru, belajar sendiri. Nah, itu yang Anda lakukan atau yang mesin lakukan itu namanya dengan metode cluster. Dia melihat properti dari sebuah properti dari data. Jadi misalnya gini, ada 30 bola, 2 warna, merah dan biru. Anda menyuruh mesin ini tolong pisahkan yang merah dan yang biru. Maka di situ ada properti warna. Dia akan melihat, dia akan mempelajari setiap properti dari benda-benda itu, lalu dia mulai mencari keterikat atau apa yang membuat mereka berbeda. Lalu dia kumpulkan menjadi 2 kelompok. Dia bisa membedakan mana yang merah dan mana yang biru. Nah, konsep pembelajaran seperti ini namanya clustering. Jadi dia mengelompokkan data berdasarkan properti-properti yang dimiliki. Nah, berdasarkan input example ya. Ini juga ada contoh taxi agent bisa membedakan good traffic day dan bad traffic day ya. Dari misalnya dia tahu setiap minggu itu dia dapat setiap misalnya dalam 1 bulan dia akan dapat di mana hari yang macet
dan hari yang tidak macet, atau jam yang macet, jam yang tidak macet. Dia akan bisa bedakan itu dengan sendirinya. Dengan waktu, misalnya dengan waktu tempuh. Dia akan tahu, oh ini ternyata setiap hari Selasa itu lambat ya. Nah, itu menyatakan pernyataan yang termasuk dalam pembelajaran klaster. Tanpa kita kasih tahu ini saat ini macet, tapi dia bisa membedakan mana yang macet dan mana yang tidak. Berdasarkan apa? Berdasarkan waktu tempuh, jarak tempuh, kecepatan mobil, itu bisa kita tahu. Nah, membedakan warna tadi juga itu termasuk clustering. Kemudian sebelum ke reinforcement, saya mau ke nomor 3 dulu. Supervised learning. Nah, agent ini diberikan data-data input dan output, pasangan input dan output. Oke, kalau melakukan ini, input aksinya ini, input ini aksi ini, input ini aksi ini, atau data A, data B, data B, data A, data C, maka jika A maka B, jika B maka C, misalnya gitu. Dikasih pasangan input dan output. Nah, maka si agent akan membedakan, akan mencari apa fungsi yang bisa yang menghubungkan antara input dan output itu. Misalnya begini. Ada contoh di sebelah nanti ya. Ini lebih contoh gini ya. Nah, ini 1 akan menghasilkan 5. 3 menghasilkan 8. 4 menghasilkan 9. Nah, ketika kita melakukan mapping seperti ini, kita akan tahu misalnya, setiap ini sebenarnya ini 7 aja, 7 ya, 7. Setiap satu di sini akan menghasilkan 5. Berarti ini ditambah 4 dong. 4 berarti ini 8 ya, sorry ya. Ditambah 4. Berarti kalau nanti ada masukan 10, berarti di sini akan menjadi 14. Nah, seperti inilah kira-kira sederhananya. Bagaimana agent belajar untuk menemukan fungsi di tengah sini. Nah, nanti ada banyak algoritma yang bisa membantu kita memappingkan atau menghasilkan sebuah fungsi dari data-data itu. Nah, ini contoh. Ini the agent observes input output pair, belajar untuk mendapatkan fungsi dari mapping input output. Nah, misalnya dari taxi driver tadi, instruktur bilang left, rem, belok kiri. Nah, di situ dia akan cari tahu kondisi seperti apakah harus rem, kondisi seperti apakah harus belok kiri, kondisi seperti apakah harus belok kanan. Nah, itu bisa membantu, atau mengapa saya harus belok kiri, mengapa saya harus belok kanan, mengapa saya harus lurus. Nah, itu akan membantu proses. Kita akan menghasilkan FX yang nanti akan kita gunakan untuk memprediksi the new data barunya. Nah, ini konsep supervised learning. Nah, ini yang kita akan dalami dulu minggu ini, nanti kita akan dalami minggu depan untuk agent yang lain, supervised learning yang lain. Nah, ini adalah konsep supervised learning. And the task supervised learning is training set
membuat dari semua X dan Y, memetakan X dan Y untuk mendapatkan fungsi fx. Nah, misalnya ada beberapa data ya. Ini kita akan lihat beberapa grafik. 1, 2, 3, 4 grafik. Dan di sini kita akan, misalnya kita punya data seperti titik-titik ini. Dan fungsi fx-nya kita bangun dalam bentuk garis. Nah, garis ini adalah fungsi fx yang kita gunakan untuk memprediksi nanti kalau ada nanti di titik yang lain. Kalau yang lain kita bisa prediksi. Dengan begitu kita akan prediksi, oh titiknya kira-kira di sini. Nah, fx ini ya, fungsi ini nanti kita akan bahas lagi. Inilah yang nanti kita harus temukan. Nah, nanti itulah yang untuk sementara ini namanya model. Model adalah sebuah representasi dari pengetahuan, knowledge. Kita akan bahas di itu nanti. Pembelajaran supervised learning, pembelajarannya adalah pencarian melalui ruang hipotesis yang mungkin untuk hipotesis yang akan bekerja dengan baik pada peta training set. Jadi ini semua sebenarnya adalah ini adalah sebuah hipotesis ya. Empat ini atau fx yang nanti kita buat yang mungkin bisa jadi itu adalah sebuah fungsi untuk menghubungkan semua data-data itu adalah misalnya kita buat 4, berarti 4 hipotesis yang kita buat. Pembelajarannya adalah pencarian melalui ruang hipotesis yang mungkin untuk hipotesis yang akan bekerja dengan baik pada data training set. Nanti ada istilah training set ya, nanti kita setelah slide ini saya jelaskan. Bahkan ada contoh baru di luar training set. Nah, ada contoh baru. Tadi saya jelaskan di sini bahwa bisa jadi nanti ada data baru titik di sini dan bagaimana kita menentukan Y ya, dari titik itu, atau bagaimana kalau kita membuat prediksi data baru. Ini yang tidak bisa dilakukan di pemrograman selain learning agent, karena kita tidak bisa pemrograman yang dilakukan adalah statis, sehingga tidak bisa kita tahu atau programmer itu atau desainer dari agent designer itu tidak selalu tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu dia akan terbatas dengan datanya saat itu. Nah, padahal kalau dengan kita menggunakan learning itu agent itu bisa mendeteksi data baru dengan prediksi. Nah, ini hal yang menarik atau keunggulan dari learning agent. Untuk mengukur keakuratan hipotesis diberikan serangkaian contoh uji yang berbeda dari training set. Kami mengatakan hipotesis digeneralisasi dengan baik jika memprediksi dengan benar nilai Y untuk contoh baru. Kadang-kadang fungsi F adalah stokastik. Nah, ini tidak sepenuhnya merupakan fungsi dari X. Dan yang harus kita pelajari adalah bisa jadi memang F yang dihasilkan itu bukan lambang bukan fungsi dari X gitu. Nah, nanti coba kita lihat dulu apa itu training set Nah, di dunia machine learning ada istilah training, validation, dan test set. Ya. Dalam proses pembelajaran, agent menggunakan data sebagai inputan. Ya, proses belajar ya. Proses belajar kita memutarkan inputan ke output. Oke. Jadi dia menggunakan data sebagai inputan. Keseluruhan data yang diketahui oleh agent disebut dengan dataset atau ya dataset. Dalam proses pembentukan model, itu proses pembentukan fx tadi, di dalam pembelajaran mesin dikenal dua istilah, yaitu training set dan test set.
Yang keduanya berasal dari dataset. Nah, tadi kita punya dataset itu dari pengetahuan dari inputan ini, histori inputan. Dua istilah itu training set dan test set. Yang keduanya berasal dari dataset. Jadi dia berasal dari dataset. Ada sebuah dataset. Ini dataset dibagi dua, training dan test. Yang keduanya berasal dari dataset yang dimiliki oleh agent. Training set digunakan untuk melakukan konstruksi model, sementara test set digunakan untuk menguji model yang telah dikonstruksi. Jadi ini model, menggunakan data-data di sini kita buat data-data di X, ini anggap X, ini Y, ini Fx. Kita akan memetakan, kita akan buat kita akan pisah data dari sini, kita gunakan training untuk sebagai data di sini. Kita nanti akan menghasilkan Fx. Fx ini diuji dengan data tes. Apakah benar? Karena dataset ini sudah ada inputan. Merupakan data juga. Kita pisah. Ya, pisahnya bagaimana? Nanti kita akan belajar lebih dalam di kuliah machine learning ya. Tapi biasanya menggunakan 70-30, 80-20, 90-10, bahkan ada yang 50-50 ya, dari data yang banyak. Nah, itu digunakan. Nah, ini test set itu digunakan untuk menguji apakah Fx ini sudah benar atau belum. Keduanya berasal dari dataset, ini milik oleh agent. Training set digunakan untuk melakukan konstruksi, sementara test set digunakan untuk menguji model. Selain dua istilah tersebut, ada juga istilah yang lain namanya validation set atau development set. Itu sebuah set data yang melakukan validation model sebelum dilakukan pengujian. Jadi ada juga yang nanti ini tambahan saja ya, karena memang ada yang memang menggunakan validation set. Jadi sebelum dia masuk ke test set, untuk internal dia gunakan dulu validation set atau development set. Nah, semua itu tidak menggunakan data yang sama. Ini sama, saya sering membuat ilustrasi ketika Anda belajar ya. Ketika Anda belajar dikasih soal, bank soal misalnya, Anda belajar misalnya saya punya bank soal 100, saya kasih belajar pakai 60 data, 60 nomor, 40 saya pakai untuk ujian. Nah, akan bias apabila saya kasih 80 soal ke Anda untuk Anda belajar, dan saya ambil 40 dari 100 soal ini untuk saya ujikan. Nah, kalau begitu kan sebenarnya soalnya bocor ya. Istilahnya kita kan bocor soalnya. Nah, artinya kita tidak ketiga data atau kedua data, itu training set dan test set. Kalau kita mau bilang ketiga berarti tambah development, sebut tidak saling beririsan, tidak ada yang sama, jadi tidak boleh sama. Kalau ada yang sama berarti bukan ujian namanya. Nah, ketika supervised learning, ketika keluaran Y adalah salah satu dari sekumpulan nilai yang terbatas seperti cerah, berawan, dan hujan, masalah belajar disebut klasifikasi. Nah, ini disebut dengan klasifikasi. Jadi kita membuat dengan data yang ada, kita buat bagaimana kita mendeteksi apakah ini saat ini cerah atau berawan atau hujan gitu. Misalnya cobalah Anda lihat keluar ke lingkungan Anda, lalu Anda tentukan, oh ini saat ini cerah, atau oh saat ini di rumah saya berawan. Nah, dari mana Anda bisa mendeteksi atau membuat klasifikasi tersebut? Tentu saja Anda melihat kira-kira ada matahari atau tidak, banyak awan atau tidak, terang atau tidak, kemudian berawan
awannya kira-kira seberapa besar, lebih banyak dari apakah menutupi matahari atau kira-kira sebelum hujan, udah dikit lagi hujan. Nah, seperti itu kita melihat dengan variabel-variabel yang saya sebutkan itu, kita menentukan saat ini cerah, berawan, atau hujan, atau banyak air di luar. Mas saat ini lagi rintik-rintik. Nah, itu merupakan variabel-variabel yang menyatakan cerah, berawan, atau hujan. Ya, masalah belajar disebut ini disebut dengan klasifikasi. Jadi kita membuat sebuah klasifikasi dari sebuah kondisi. Ya, misalnya kita saat ini hujan, berawan, kemudian ketika Anda memilih restoran misalnya, ayo kita makan yuk, diajak pacar gitu kan, kita mau makan, kita harus lihat kondisi dompet kita bagaimana, pacar suka makan apa, kita suka makan apa, lalu bagaimana kita memutuskan kita makan di mana. Nah itu, apakah kita makan di warung Padang, makan di restoran bintang 1 yang mahal, atau makan di warung Tegal atau warteg, atau yang di pinggir jalan yang harganya lebih murah. Kalau dia lebih murah, biasanya lebih murah itu banyak atau kita lihat lagi apakah dia rame atau tidak. Kadang kan orang mau melihat apakah saya mau makan di sebuah restoran asing atau baru, mereka melihat dari banyak orang atau tidak. Nah itu sebuah klasifikasi, cara membuat kelas, saya mau milih tempat makan itu atau tidak. Nah itu nanti ada contoh setelah ini kita akan pelajari. Nah, disebut dengan boolean atau klasifikasi biner jika hanya ada 2 nilai. Jadi kalau klasifikasi cuma 2 namanya boolean atau klasifikasi biner. Nah, kalau 3 itu bukan itu klasifikasi saja. Jika Y adalah angka seperti suhu esok hari, masalah besar, ini disebut dengan regresi. Jadi ketika kita mau memprediksi suhu, misalnya kira-kira besok jam 9 pagi itu suhunya berapa derajat, suhu lingkungan berapa derajat. Itu memprediksi angka itu disebut dengan regresi. Nah, lebih dalamnya nanti setelah ini kita akan belajar. Nah ini satu topik namanya hipotesis. Inilah data yang tadi saya jelaskan. Gambar 18A ya, bagian A menunjukkan beberapa data dengan ukuran yang tepat dengan garis lurus atau polinomial 0,4x tambah 3 ya, 0,4x tambah 3. Garis tersebut disebut dengan hipotesis yang konsisten karena sesuai dengan semua data. Jadi semua data bisa dilewati dengan garis polinomial 0,4x tambah 3. Ini persis ya, garisnya persis. Gambar B yang ini menunjukkan polinomial derajat tinggi yang juga konsisten dengan data yang sama. Ini menggambarkan masalah mendasar dalam pembelajaran induktif. Bagaimana kita memilih di antara beberapa hipotesis. Jadi fungsi fx yang kita akan hasilkan bisa jadi banyak. Yang bisa melambangkan data inputan kita. Inputannya ini sama, tapi garisnya atau fx-nya itu berbeda-beda. Anda lihat ini ada 4, ada 2 ya, A dan B dulu. Kita masih fokus ke A dan B. Ini bentuknya sama, tapi bisa dilalui oleh garis polinomial. Tapi polinomial di B itu lebih tinggi
ya lebih susah ya, tinggi juga konsisten. Jadi ini pun bisa konsisten, datanya bisa konsisten. Nah, untuk bagaimana kita memilih di antara beberapa hipotesis yang konsisten ini, yang konsisten, sama-sama konsisten, bisa dilewati. Nah, salah satu jawabannya adalah memilih hipotesis yang paling sederhana, yang konsisten dengan data. Jadi nggak usah terlalu rapot-rapot. Cari yang sederhana, yang bisa menghasilkan, melambangkan data itu dalam bentuk fx, itu sudah bisa kita gunakan sebagai fx yang kita akan gunakan untuk memprediksi new data baru. C. Menunjukkan kumpulan data kedua. Tidak ada garis lurus yang konsisten untuk kumpulan data ini. Pada kenyataan yang membutuhkan polinomial derajat 6 untuk kecocokan yang tepat. Jadi Anda lihat di C ini ada garis yang dihasilkan garis lurus. Yang lurus ternyata tidak konsisten, tidak ketemu antara satu titik dan titik yang lain dengan garisnya. Nah, Anda lihat di situ, itu error ya, itu error. Nah, ini disebut dengan data yang tidak konsisten. Nah, sekarang kita belajar salah satu contoh decision tree representasi. Jadi learning decision trees. Kita belajar membuat decision tree, belajar learning menggunakan decision tree. Nah, decision tree atau representationnya, pohon keputusan merepresentasikan fungsi yang mengambil vektor nilai atribut sebagai masukan dan mengembalikan keputusan nilai keluaran tunggal. Nilai input dan output dapat diskrit atau kontinu. Kita akan berkonsentrasi pada masalah di mana input memiliki nilai diskrit dan output memiliki dua nilai yang mungkin. Ini adalah klasifikasi boolean. Dua yang mungkin outputnya. Di mana setiap masukan contoh adalah klasifikasi sebagai benar atau positif, atau salah atau negatif. Nah, ini contoh penerapan decision tree. Kita akan membuat pohon keputusan untuk memutuskan apakah akan menunggu di meja restoran. Tujuannya adalah mempelajari definisi untuk prediksi tujuan will wait. Apakah tunggu atau tidak? Pertama, kita daftarkan atribut yang kita pertimbangkan sebagai bagian dari input. Nah, ada alternate, apakah cuaca di sekitaran restoran itu. Kemudian ada bar atau tidak. Bar ini namanya juga, ini contoh dari barat ya. Nah, ada bar, tempat untuk santai atau ruang tunggu mungkin ya, ruang tunggu di restoran tersebut atau tidak. Kemudian apakah hari ini Jumat atau Sabtu? Jika true, kalau jika Jumat atau Sabtu itu true. Bukan Jumat atau Sabtu, dia false gitu ya. Boolean. Kemudian hungry atau tidak, dalam keadaan lapar atau tidak. Kemudian patternnya, berapa banyak orang yang ada di restoran itu. Nah, nilai dari patron ini bisa jadi tidak ada sama sekali, ada beberapa, atau full. Itu menjadi pertimbangan untuk apakah kita menunggu atau tidak. Kemudian price di restoran tersebut. Nah, ini lebih cocok ini kalau di sini bintang ya. $1, $2, atau $3. Ini mengklasifikasikan lagi. Kita kira-kira lihat, kira-kira dia mahal atau tidak sih, bintang 1, bintang 2, atau bintang 3. Kemudian di luar hujan atau tidak.
Kemudian tipe dari restoran, apakah restoran Prancis, Itali, Thailand, atau burger. Nah, ini kan udah jauh nih. Ya suka-suka kita sebenarnya membuat klasifikasi. Anda lihat di sini, tidak ada hubungan antara burger dan French, makanan French. Ini makanan ya, jenis makanan. Jenis makan Prancis, jenis makanan Italia kayak pizza dan lain. Thailand or burger. Wait estimate, kira-kira waktu tunggunya. Waktu tunggunya kira-kira 10 menit, 10 sampai 30 menit, 30 sampai 60 menit atau lebih dari 60 menit. Nah, dari sini nanti kita akan lihat dari contoh ini atributnya ya. Contoh datanya ini. Nah, ini contoh datanya, ada 12 contoh data. Orang pertama, di sampel data pertama, ini melambangkan orang ya, X ini melambangkan orang. Orang pertama, ketika ada alternatif atau tidak? Yes, ada. Ada bar atau tidak? No, tidak ada. Hari ini Friday atau bukan? No. Saat ini kamu lagi hungry atau lapar atau tidak? Yes, lagi lapar. Patronnya, ini kita sudah menghadap, kita udah ketemu sebuah restoran ya. Patronnya di situ ada orang atau tidak? Ada beberapa. Harganya sekarang, harganya dolar bintang 3, bintang 3. Rain atau tidak? Tidak. Kemudian apa ini Saya lupa. Oh, reservasi. Kita melakukan reservasi atau tidak? Yes. Kita melakukan reservasi. Kemudian tipenya, dia restoran Prancis, estimate-nya 0 sampai 1. Nah, outputnya sekarang will wait. Ternyata dengan kondisi yang tadi saya ceritakan di data pertama atau orang pertama, jawabannya adalah orang itu menunggu. Yes, will wait. Nah, sekarang kita lihat orang kedua. Orang kedua, alternatifnya yes. Ada bar atau tidak? No. Friday atau tidak? No. Yes. Patronnya saat itu kondisinya full. Kemudian restorannya, price-nya bintang 1. Rain-nya no. Reservasi atau tidak? No. Restorannya tipenya Thailand. Estimasinya 30 sampai 60 menit. Tunggu atau tidak? Tidak. Dan seterusnya. Nah, dari 12 data ini, yang keragamannya ini ada 12 keragaman. Kita melihat bahwa di sini ada data-data yang melambangkan data histori dari seseorang atau hari ya, ini bisa juga orang, bisa juga hari ya, atau hari di restoran tertentu atau event ya, lebih cocok event. Dengan kondisi ini saya menunggu atau tidak? Nah, itu kira-kira permasalahan dari data ini, dari deskripsi dari permasalahan ini. Pertanyaannya, saya tunggu atau tidak? Nah, sekarang kalau kita ketemu nanti, taruhlah di X15, alternatifnya no, tidak ada alternatif. Kemudian tidak ada bar, hari ini Friday, tidak hungry, patronnya full, price-nya $2, kemudian tidak rain, tidak reservasi, tipenya kira-kira ya friends, estimasinya 0 sampai 10. Pertanyaannya, saya perlu tunggu atau tidak? Nah, itu mungkin. Itu yang akan dijawab oleh FX yang kita buat. Karena itu tidak terprediksi. Kita tidak punya tidak terprediksi oleh agent designer ya, agent designer. Nah, kondisi-kondisi inilah yang membuat machine learning itu jauh lebih
eh, sangat bermanfaat untuk pengembangan diri si agent ya, pengembangan diri atau agent yang belajar, agent yang bisa mengembangkan diri. Setiap variabel memiliki sekumpulan kecil kemungkinan nilai. Nilai weight estimate misalnya bukanlah bilangan bulat, ya, melainkan salah satu dari 4 nilai diskrit. Jadi bisa dari 0 sampai 10, 10 sampai 30, 30 bisa seperti itu. Atau lebih dari 60. Jadi kita bisa aja membedakan langsung. Misalnya kalau 20 ya 20 berarti masuk ke dalam 0 sampai 10. 10 sampai 20, sorry. 10 sampai 20. Bagaimana kalau 5? 5 menit. Nah, 5 berarti masuk dari 0 sampai 10. Nah, seperti itu. Nah, pohon keputusan Boolean secara logis setara dengan pernyataan bahwa atribut tujuan adalah benar jika dan hanya jika atribut yang masukkan memenuhi salah satu jalur. Atau ini goal sama dengan pet 1 atau pet 2 atau pet 3 dan seterusnya. Nah, menyelesaikan permasalahan decision tree. Pertimbangkan himpunan semua fungsi Boolean pada n atribut. Berapa banyak fungsi yang berbeda di set ini? Ininya hanyalah jumlah tabel kebenaran berbeda yang dapat kita tulis. Jadi, ini sebenarnya masalah tabel kebenaran. Kalau Anda pernah belajar matematika diskrit, belajar sistem digital, Anda pernah tahu tabel kebenaran. Nah, ini hanya permasalahannya tabel kebenaran. Tapi ke tabel kebenaran itu karena fungsinya itu oleh tabel kebenaran atas n atribut memiliki 2n baris. Satu untuk setiap kombinasi nilai atribut. Kita dapat menganggap kolom jawaban atau output dari tabel sebagai bilangan 2n bit yang mendefinisikan fungsinya. Itu berarti ada 22n fungsi berbeda. Itu maksudnya adalah dengan kita menggunakan tabel kebenarannya seberapa besar yang harus kita buat. Banyak sekali datanya. Apalagi ini bicara data yang dinamis, atribut yang dinamis. Ini adalah angka yang sangat banyak. Misalnya angka dengan 10 atribut boolean dari masalah restoran kita tadi. Terdapat 21.024 atau sekitar 10.308 fungsi berbeda yang dapat dipilih untuk dapat 20 atribut. Ada lebih dari 100. Kita akan membutuhkan beberapa algoritma yang cerdik untuk menemukan hipotesis yang baik dalam ruang yang begitu luas. Ternyata dengan kondisi memilih makanan tadi, itu kalau kita menyelesaikan dengan tabel kebenaran, besar sekali datanya. Jadi bagaimana kita menyelesaikan? Kita selesaikan dengan decision tree. Decision tree adalah salah satu bentuk pembelajaran mesin yang paling sederhana namun paling berhasil. Kita akan belajar representasi ruang hipotesis dan kemudian menunjukkan bagaimana mempelajari hipotesis yang baik. Inilah. Kita mulai dulu dari hal yang sederhana ini. Di sini ada goal. Kita anggaplah kita mau cari, kalau decision tree itu kita akan cari atribut yang berpengaruh atau yang penting, kalau istilah di buku-buku biasanya yang penting, yang paling penting dari atribut-atribut itu kita akan ambil. Contohnya kita ambil 2 atribut dulu, patron dan tipe. Nah, patron dan tipe misalnya kita ambil tipe ini, kita bandingkan langsung tipe warna hijau ini, kita bandingkan langsung dengan goalnya. Ini akan menghasilkan tree yang ini. Tipe itu di data 1 yang benar ya, 1 3 1 1 1 3. Ini yang yes ya. 1 3 4 ini yang yes ya.
Kemudian 257 ini yang no. Kita bedakan yang mana yes, yang mana no. Kemudian dipecah menjadi France, Italian, Thailand, burger. Price-nya 15. Nah, kalau kondisi seperti ini bias apa ya? Ini tidak konsisten sebenarnya. France terkadang ada yang yes, tipe Prancis itu ada yang yes, ada yang no. Italian ada yang yes, ada yang no. Thailand ada yang yes, ada yang no. Burger, tipe burger itu ada yang yes, ada yang no. Kalau seperti ini bentuk datanya, ini bentuk yang tidak konsisten dan kalau istilah di buku ini data yang jelek ya, atribut yang jelek atau useless. Tidak bisa digunakan ini. Kenapa? Kalau kita memilih tipe sebagai atribut paling penting akan rancu. Kenapa? Karena semua atribut punya yes, punya no. Nah, berbeda dengan patron. Kita lihat patron. Nah, garis yang coklat. Ini yes, ini no. Kemudian untuk setiap atribut sekarang kita lihat. Ada yang no, kan dia punya 3 value ya. 3 value. Ini 3. Ada sum, ada full, ada none. Ini sum, full, none. Kita lihat di sini. Non dulu. Kita fokus ke non. Non itu 7 dan 10. 7 dan 11. Ya. Non itu 1, 2. Ya, 7 dan 11. Sama-sama no. Sama-sama no. Berarti ini bentuknya. 7 dan 11 sama-sama no. Patron. Sum itu ada 1368. 1368 itu sama-sama yes. Sama-sama yes. Ini sama-sama yes. Sama-sama yes. Tidak ada no. Nah, ini konsisten nih, bagus nih datanya. Atributnya bagus. Nah, cuman di full ada yes, ada no. Nah, lalu dari yes dan no ini yang ada ini kita pecah. Apa sih yang mempengaruhi yes dan apa yang mempengaruhi no? Nah, ternyata hungry lah yang mempengaruhi walaupun penuh perbedaan di dalam full, yaitu kalau 59 itu no, 59 dari hungry. Kalau tidak lapar dia full pun ditunggu, kan gitu. Ya, itu mungkin. Kemudian kalau yes itu ternyata masih punya yes dan no, berarti dia harus diturunkan lagi, dipecah lagi. Apa lagi yang kira-kira mempengaruhi hungry yes will wait. Nah, ternyata ada juga ada yang yes, ada yang no ya, ada yang yes, ada yang no. Kemudian itulah yang nanti dipecah, dicari lagi atributnya dan seterusnya. Nah, ini dilakukan secara rekursif. Choosing atribut test, idenya adalah untuk memilih atribut, memberikan klasifikasi yang tepat dari contoh tersebut. Atribut sempurna membagi contoh menjadi set yang masing-masing semuanya positif atau semuanya negatif, dan dengan demikian akan menjadi daun atau leaf. Jadi intinya kita cari yang menjadi daun atau paling ujung ya, paling ujung dari pohon kan daunnya. Atribut patron tidak sempurna tapi cukup bagus. Atribut yang benar-benar tidak berguna atau useless seperti tipe, menjauhkan kumpulan contoh-contoh dengan proporsi yang kira-kira sama dari contoh positif dan negatif. Jadi dia malah membuat ini pohon ini menjadi aneh.
atau justru dia membuat kita mendekati solusi. Oleh karena itu dia disebut dengan atribut yang tidak berguna. All we need then is a formal measure. Namanya very good, bisa juga really useless ya, tidak berguna, atau bisa ya kira-kira cukup berguna. And we can implement important. Jadi kita cari yang mana yang penting, fungsi yang bagaimana mencari sesuatu yang informasi itu penting. Nah, untuk menggunakan itu, untuk mendapatkan pentingnya sebuah data, itu kita bisa gunakan information gain. Nah, information gain ini sudah lama ya, ditemukan oleh Shannon and Weaver tahun 1949. Ya, define itu bisa digunakan dengan istilah entropy, the fundamental quantity in information theory. Jadi menggunakan teori informasi. Nah, bagaimana menghitung information gain dan entropy? Ini ada Anda bisa nanti lihat buku ya. Ada beberapa fungsi menggunakan information gain dan entropinya dari data kita. Ini ada menggunakan log atau peluang. Nanti Anda baca dulu. Ada beberapa contoh dan mungkin akan ditutorialkan oleh TA. Nah, ada istilah. Jadi itu dilakukan terus menerus sampai kita menemukan. Inilah contoh. Inilah mungkin hasil dari decision tree-nya. Ya. Patron non berarti no. Some berarti yes. Kalau full bagaimana? Kalau full cek apakah dia lapar atau tidak. Kalau tidak lapar nggak usah, no will wait ya. Kalau lapar cek apakah dia tipenya apa. Kalau tipe Prancis yes. Ini implementasinya. Kalau restoran Itali no. Kalau restoran Thailand cek apakah dia Sabtu atau bukan. Kalau Jumat Sabtu atau bukan. Kalau Jumat Sabtu yes. Kalau tidak ya no. Kalau burger yes. Nah, itu kira-kira bagaimana kita membaca decision tree ini. Nah, dengan ini nanti kita akan lihat dengan data baru yang seperti saya sampaikan tadi di awal. Itu kita bisa masukkan di sini, cek apakah patronnya apa, full, kondisinya bagaimana, hungry, tipenya apa, Prancis, hari ini Friday atau Jumat atau Sabtu atau enggak, berarti no. Nah, itu nanti jawaban dari si agent kita. On some problem, decision tree algorithm will generate a large tree that when the tree actually no pattern to be found. Jadi kalau tidak ketemu pattern yang bagus, dia akan membuat tree yang besar. But decision learning will pattern it can find the input if it turn out there are 2 row in 7 ground blue. Jadi gini, ada problem di mana ada yang disebut dengan overfitting. Overfitting itu seperti ini. Sebentar ya. Overfitting itu kalau fx itu ternyata tidak melambangkan cuman sebagian data di data training yang bisa dijawab dengan benar oleh si fx yang kita ciptakan tadi. Kalau kita hitung, kira-kira 5. Ternyata data di dataset bukan 5,
tapi 6. Nah, itu namanya overfitting. Ini dia bilang gini, kejadian misalnya di sistem itu FX itu diciptakan berdasarkan data. Sementara terkadang ada di kenyataan menggunakan di realnya itu menggunakan dadu misalnya. Dadu yang dilempar, padahal agent memikirkan menggunakan data. Nah, bisa jadi ini bermasalah ya, bisa bermasalah ketika prediksi itu selalu salah gitu. Prediksinya selalu salah dan itu disebut dengan overfitting. Ini bisa ada juga untuk menyelesaikan overfitting itu kayak tipe tadi yang tidak berguna diabaikan, tidak digunakan atributnya. Atau data-data yang tidak konsisten itu dibuang. Data-data yang tidak konsisten, data dari X1 sampai X12 tadi, kalau kita punya banyak data, ternyata data ini saling bertabrakan. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Ini bertabrakan. Nah, ini bisa kita abaikan, kita buang. Atau kita pruning ya. Nah, kita ke bagian paling terakhir. Tugas Anda saya minta untuk mempelajari ya dari buku Artificial Intelligence Modern Approach edisi ketiga. Sekarang sudah ada edisi kelima. Anda pelajari 3 poin ini ya, generalization and overfitting. Tadi sebagian sudah saya bahas. Kemudian ada broad applicable decision tree. Kemudian ada error rate dan loss, itu tolong dipelajari. Nanti di kelas sinkronus saya akan tanya langsung secara direct kepada Anda yang harusnya Anda bisa jawab, dan jika Anda tidak bisa menjawab, Anda akan saya kenakan penalti. Selesaikan perhitungan decision tree restoran tadi ya, step by stepnya dengan menggunakan ID3 dan C45 atau C45. Saya bedakan ID3, C45, saya bedakan ID3 untuk cewek dan C45 untuk cowok. Nanti akan dibimbing oleh TA ya. Atau silakan cari referensi tentang dua algoritma ini, ID3 dan C45. 1, 2, 3 akan diujikan di kelas sinkronus. Sementara nomor 4 akan dikumpulkan pada tanggal 8 Desember 2020 jam 12 siang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.